Seperti apa rasanya ketika menyimpan sebuah rahasia besar, tetapi karena beberapa alasan kita tidak bisa mengatakannya kepada orang terdekat? Terlebih jika rahasia tersebut menyangkut nyawa orang lain. Seolah rasa bersalah akan selalu membayangi hingga menjelang ajal menjemput, beberapa orang memilih membuka rahasia gelap mereka untuk mengurangi perasaan bersalah agar dapat beristirahat dengan tenang selama-lamanya. Sementara ada pula yang menganggap dirinya akan meninggal setelah membuat pengakuan mengejutkan. Namun ternyata Tuhan berkata lain, ia pun menjalani hidupnya di penjara. Siapakah dia? Pemirsa, inilah 7 pengakuan jelang kematian paling mengejutkan versi on the spot yang kami siapkan untuk Anda. Beberapa tahun silam, tepatnya 1947, di wilayah Roswell, New Mexico, sebuah pesawat UFO diduga jatuh lengkap dengan 3 jasad makhluk yang diyakini alien. Kabarnya pesawat UFO ini kemudian dibawa ke sebuah basis militer rahasia terdekat yang dikenal dengan sebutan Area 51. Peristiwa ini hingga sekarang tidak pernah diakui secara terbuka oleh pemerintah Amerika Serikat hingga melahirkan berbagai macam teori konspirasi. Adalah Walter Haut, seorang letnan yang bertugas sebagai Public Information Center di basis militer tersebut, menulis sebuah surat wasiat yang mengguncangkan dunia sebelum ia meninggal dunia pada 15 Desember 2005. Di hadapan pengacara, ia menulis pengakuan bahwa sesungguhnya di tahun 1947 memang ada sebuah pesawat UFO jatuh seperti yang dilihat banyak saksi mata. Serpihan pesawat dan beberapa jasad makhluk asing ini disimpan militer Amerika Serikat di sebuah hanggar. Sebelum surat wasiat ini disebarkan ke publik, atasan Walter Haut memaksanya untuk mengatakan kepada media bahwa benda yang jatuh itu adalah sebuah balon udara. Meski pengakuan ini sangat mengejutkan, keberadaan makhluk luar angkasa atau alien dan UFO masih menjadi misteri. 1978, kepolisian Norwegia menangkap seorang pria bernama Fritz Moon dengan tuduhan pembunuhan kepada 2 orang bernama Torunn Finstad dan Sigrid Heikheim. Torunn Finstad dinyatakan hilang pada 4 Oktober 1977 dan ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa pada 6 Oktober 1977. Moon dijatuhi hukuman 20 tahun kurungan penjara pada 29 Mei 1978. Sedangkan Sigrid yang ditemukan tewas pada September 1976 diduga dibunuh oleh orang yang sama. Moon kemudian diperiksa dan pada 18 Desember 1981 hukuman penjara Moon ditambah 5 tahun kurungan penjara. Meskipun tidak ada bukti fisik dan saksi yang menguatkan, pengadilan tidak menerima segala usaha pengacara Moon untuk membebaskannya karena dianggap tak bersalah. Titik terang kasus ini baru terlihat ketika seorang pria bernama Thor Hepso mengaku sebagai dalang atas pembunuhan Torunn dan Sigrid pada 2005. Lebih dari 30 tahun, Thor Hepso menyimpan rahasia. Di depan para perawat, ia mengakui seluruh perbuatannya sebelum akhirnya meninggal dunia. Ironisnya, Moon juga meninggal dunia sebelum namanya sempat dibersihkan dari segala dakwaan. Kasus ini dianggap sebagai salah tangkap paling memalukan dalam sejarah hukum di Norwegia. Di mata para tetangganya, Michael dan Dorothy Anderson merupakan pasangan suami istri yang terkenal baik hati, suka menolong, dan religius. Keduanya tidak pernah terlihat buruk hingga kejadian pada 2009 merubah semua. Michael didiagnosa terkena stroke dan merasa akan segera meninggal dunia. Saat dia harus dirawat secara intensif di rumah sakit, Michael meminta sang istri memanggil polisi agar ia bisa berterus terang atas kejahatan yang ia lakukan lebih dari 30 tahun lalu dengan harapan ia tenang dalam peristirahatannya terakhir. Kepada polisi, ia mengaku bernama asli James Brewer.
dan di tahun 1977 telah membunuh tetangganya karena rasa cemburu. Dia lalu melarikan diri bersama istrinya dan menggunakan identitas baru dengan membayar sejumlah uang sebagai jaminan. Tak disangka setelah melakukan pengakuan tersebut, Michael atau Jess Brewer, sang buronan pembunuh ini, sembuh dari penyakitnya. Kini harus menjalani hidupnya dari balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dua bulan sebelum kematiannya karena penyakit gagal ginjal dan serangan jantung, Dan Crawford mengakui pembunuhannya terhadap dua orang pegawai toko yang juga temannya sendiri. Caroline Havener Perry dan Constance Mood Havener ditemukan tewas dengan luka tembakan di kepala. Awalnya kasus pembunuhan pada 1967 ini dianggap sebagai perampokan karena seluruh uang dalam laci kasir hilang. Hingga pada 2008, Diane mengaku sebagai otak pelaku pembunuhan tersebut. Seorang detektif yang menyelidiki bahkan sempat membelanya karena menganggap tidak mungkin seorang wanita menyimpan senjata. ...2014, Indonesia sempat dihebohkan oleh kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di sebuah sekolah swasta ternama Jakarta. Kasus ini terungkap setelah seorang anak berusia 5 tahun bercerita kepada ibunya jika ia telah menjadi korban kekerasan seksual. Pengakuan si anak akhirnya membongkar tabir kejahatan di sekolah dan menyeret guru serta petugas kebersihan yang diduga menjadi tersangka. Dari sekian tersangka, seorang petugas kebersihan ditemukan tewas di dalam kamar mandi setelah meminum cairan pembersih dan pewangi kamar mandi. Semula ia selalu mengelak telah melakukan perbuatan keji tersebut. Namun sebelum mengakhiri hidupnya, ternyata ia membuat surat pengakuan kejahatan. Di dalam suratnya, ia mengaku melakukan perbuatan tersebut kepada anak di bawah umur pada 17 Maret 2014. Diduga ia malu dengan perbuatannya. Penyanyi Freddie Mercury dikenal sebagai vokalis dari grup band terkenal Queen. Grup musik asal London ini berhasil membuat musik rock berjaya dengan karya-karya emas mereka seperti album Sheer Heart Attack dan A Night at the Opera. Pada 2004, rakyat Inggris memilih album tersebut sebagai album terbaik ke-13 sepanjang masa. Seiring dengan kejayaannya, musisi yang dikenal flamboyan ini pernah dikabarkan sebagai seorang yang memiliki orientasi seksual menyimpang hingga ia dikabarkan menderita penyakit mematikan yang belum ditemukan obatnya, HIV/AIDS. Mercury sempat membantah berita tersebut sebelum akhirnya ia muncul ke hadapan publik dengan kondisi tubuh yang lebih kurus dari biasanya. Mercury kemudian menjalani hidupnya di kediaman di Kensington bersama sang mantan istri Mary Austin. Kondisi Mercury yang semakin memburuk dari waktu ke waktu membuatnya memanggil Jim Beach yang kala itu menjadi manajer Queen untuk mendengarkan pengakuannya. Mercury mengungkapkan, "Aku ingin mengatakan bila aku sudah terjangkit HIV dan terjangkit penyakit AIDS." Sang vokalis merasa perlu menjaga informasi pribadi tersebut untuk melindungi privasi orang-orang di sekitarnya. Hingga tiba waktunya bagi teman-teman dan para penggemarnya di seluruh dunia untuk mengetahui kebenarannya. Ia berharap setiap orang bisa bergabung bersamanya untuk memerangi penyakit yang mengerikan ini. Tepat 24 jam setelah pengakuannya, Freddie Mercury meninggal dunia pada 24 November 1991. Kopilot Germanwings Andreas Lubitz jatuh di pegunungan Alpen pada 24 Maret 2015. Peristiwa ini menewaskan 150 penumpang. Saat itu Lubitz sengaja mengunci kapten pesawat di luar kokpit agar bisa mengendalikan pesawat seorang diri. Mantan kekasih Lubitz yang tidak mau disebutkan namanya akhirnya buka suara terkait tragedi naas tersebut yang menceritakan bahwa Lubitz kerap terbangun dari tidur sambil berteriak, "Kita akan jatuh."
Ia juga mengatakan bahwa Lubitz telah membuat rencana untuk aksinya itu sejak 2014. Lubitz mengaku pada dirinya bahwa suatu hari akan melakukan sesuatu yang dapat mengubah sistem dan semua orang akan mengingat namanya. Polisi langsung melakukan penyelidikan ke tempat tinggal Lubitz dan sebuah komputer di rumahnya menunjukkan bahwa Lubitz sempat melakukan pencarian di internet soal cara-cara bunuh diri. Petugas juga menemukan surat dokter yang menyarankan Lubitz untuk sementara tidak menerbangkan pesawat karena penyakit depresi yang dialaminya. Dan pemirsa, itulah 7 pengakuan jelang kematian paling mengejutkan versi On The Spot.